Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan yaitu perubahan paradigma bisnis telekomunikasi yang beranggotakan pertama Rehan Pratama, dua Muhammad Afandi, tiga Nazila Reka Alfia, dan Muhammad Rafif. Slide pertama akan dibacakan oleh Afandi. Baiklah, terima kasih kepada moderator Rafif. Eh, Materi yang akan saya bacakan yakni paradigma bisnis telekomunikasi. Ada kecenderungan di masyarakat di mana terjadi pergeseran kebutuhan komunikasi dari berbasis voice menuju komunikasi berbasis data. Artinya, kebutuhan akan informasi data saat ini menjadi sebuah keharusan di samping kebutuhan komunikasi voice itu sendiri. Adanya konvergensi antara kebutuhan komunikasi voice dan data informasi mengundang perhatian serius para penyedia jasa telekomunikasi. Di era globalisasi ini, sektor telekomunikasi telah memberikan peluang usaha yang sangat besar. Masyarakat yang haus akan kebutuhan berkomunikasi merupakan faktor penyebabnya. Hal ini memunculkan setiap operator jasa telekomunikasi yang bersaing berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik bagi pelanggan dengan harga yang kompetitif. Persaingan ini kemudian telah menciptakan suatu peluang yang baru, yang besar bagi pembuat perangkat keras maupun lunak dalam menciptakan layanan-layanan dan teknologi-teknologi baru. Lanjut, adapun beberapa perbandingan perbandingan antara paradigma lama dengan paradigma baru dalam perubahan paradigma bisnis telekomunikasi. Seperti dari pasar monopolistik dengan pasar kompetitif. Yang kedua, regulasi yang sangat ketat dengan lactose regulation. Yang ketiga, vertical regulation dengan horizontal regulation. Yang keempat, government regulator dengan independent regulator. Yang kelima, infrastruktur telekomunikasi dan infrastruktur informasi hingga industrial ekonomi dan dengan knowledge ekonomi. Lanjut, Be. Yang pertama, pasar monopolistik versus pasar kompetitif. Dunia telekomunikasi di Indonesia mengalami perkembangan baru pada pertengahan 2001. Pertama, dari ditetapkannya perundang-undangan telekomunikasi baru yang mendorong terjadinya iklim kompetisi yang lebih sehat di antara para pemain bisnis telekomunikasi utama, khususnya adalah PT Telkom dan PT Indosat. Pemberitaan media massa nasional pada pertengahan 2001 sempat diramaikan oleh pro kontra masalah arus ownership antara dua badan usaha milik negara BUMN bidang telekomunikasi yang besar ini. Cross ownership adalah program yang diminta Dana Moneter Internasional atau IMF kepada pemerintah Indonesia agar penyertaan saham Telkom dan Indosat di berbagai perusahaan swasta yang bergerak di bidang telekomunikasi diubah komposisinya untuk suatu perusahaan hanya diperbolehkan dikuasai salah satu saja, Indosat atau Telkom. Selama ini, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang lama, Telkom dan Indosat memang diberi semacam monopoli oleh pemerintah untuk mengelola jasa dasar sektor telekomunikasi. Telkom menguasai jasa dasar telekomunikasi domestik, sedangkan Indosat menguasai jasa dasar telekomunikasi yang terkait dengan internasional, sambungan sambungan langsung internasional. Lanjut, Beb. Dengan adanya ketentuan perundang-undangan baru yang menghapus praktik monopolistik proteksionis di sektor telekomunikasi tersebut,
tentu saja muncul sambutan positif dari kalangan bisnis. Dengan ketentuan baru ini, monopoli di bidang telekomunikasi akan berubah menjadi kompetisi. Ujung-ujungnya, ini bermuara pada persaingan harga, tingkat pelayanan, efisiensi, kedua perusahaan, dan sebagainya. Lanjut. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Najla. Kepada Najla dipersilakan. Baiklah, terima kasih Pandi. Materi Hmm. selanjutnya adalah regulasi sangat ketat versus light touch regulation. Perubahan sudut pandang paradigma ini juga terlihat dari segi regulasi yang diberlakukan oleh pelaku bidang telekomunikasi, sehingga terkesan sangatlah ketat demi menjaga pasar monopolistik. Hal yang sangat berbeda dapat dilihat pada paradigma baru yang mulai berlaku saat ini. Jika pada paradigma lama, regulasi yang ditetapkan umumnya oleh pemerintah terkesan parsial, di mana peraturan yang dibuat terpisah-pisah sehingga masih sangat memungkinkan terjadi ketidaksinkronan dan ketidaksesuaian antara aturan-aturan yang dibuat. Pada paradigma baru ini, yang dikenal dengan istilah light touch, aturan atau regulasi dibuat lebih bersahabat atau lebih sederhana, di mana aturan tersebut juga bersifat terintegrasi, sehingga kita punya pedoman yang jelas mengenai aturan main atau regulasi yang ditetapkan. Light touch regulation adalah aturan yang mereduksi batasan yang ada sehingga memberi peluang besar bagi organisasi maupun ekonomi untuk lebih berkembang jauh dibanding dengan jika dikontrol oleh satu pihak pemegang kuasa. Berikutnya adalah vertical regulation versus horizontal regulation. Bisnis vertikal pada dasarnya merupakan perbatasan bisnis terhadap jenis produknya. Suatu badan usaha diberikan lisensi untuk mengadakan, mendistribusikan, dan menjual satu atau dua produk saja. Namun dengan adanya perkembangan dan konvergensi teknologi yang pesat, bisnis vertikal mempunyai banyak kerugian, diantaranya munculnya monopoli secara de facto tidak populer. Yang kedua, rendahnya efisiensi dan performansi perusahaan akibat tidak fokus kepada fungsi bisnis utama yang akhirnya juga menurunkan mutu pelayanan dan memperkecil penguasaan pasar. Sedangkan pada bisnis horizontal, suatu badan usaha hanya akan diberikan lisensi untuk mengelola suatu bisnis berdasarkan kepada fungsinya. Apakah sebagai penyedia informasi atau konten, sebagai penyedia jasa atau servis, sebagai penyedia infrastruktur dan distribusi informasi, atau sebagai pembuat perangkat atau hardware. Pada vertical network provider menyediakan semuanya mulai dari service provision, akses, sampai delivery melalui struktur infrastruktur jaringan yang dimiliki. Selanjutnya dioptimalkan untuk kategori layanan tertentu, sementara itu pada horizontal network terjadi pemisahan secara vertikal untuk masing-masing aktivitas baik konten, service, network atau infrastruktur, akses, dan terminal. Pergeseran bisnis tersebut juga didukung dengan perubahan regulasi dari regulasi vertikal ke regulasi horizontal yang dapat menjamin persaingan bisnis secara sehat dan peningkatan penggunaan serta pertumbuhan teknologi informasi dan telekomunikasi. Berikutnya, infrastruktur telekomunikasi versus infrastruktur informasi. Perusahaan telekomunikasi di Indonesia pada umumnya menyediakan produk berupa jasa-jasa telekomunikasi, baik domestik maupun internasional. Jasa-jasa telekomunikasi yang ditawarkan meliputi sambungan tetap dan bergerak, komunikasi data, dan sewa sambungan, dan berbagai jasa bernilai tambah. Jasa-jasa tersebut secara terinci sebagai berikut. Yang pertama, jaringan telepon umum atau public switch telepon network. Yang kedua, interkoneksi jarak jauh internasional atau international long distance interconnection.
Yang ketiga, interkoneksi sambungan tetap dan bergerak. Yang keempat, jasa sambungan bergerak. Yang kelima, jasa satelit. Dan berikutnya, jasa lainnya seperti VSAT, email, dan kartu telepon. Pada perkembangan selanjutnya, telekomunikasi Indonesia didominasi oleh layanan berbasis IT. Posisi IT yang strategis dalam ekonomi telah menjadikan jasa telekomunikasi sebagai jasa yang diperdagangkan dan sarana vital bagi sebagian besar penyedia jasa lainnya. Maka terjadilah konvergensi antara sektor telekomunikasi dengan IT. Dalam aspek bisnis saat ini, contohnya saja layanan broadband internet akses baik menggunakan teknologi 8G, GPRS, 3G, sudah marak di kalangan masyarakat. Hal ini menuntut ketersediaan konten. Produk asing yang sudah terkenal oleh masyarakat pengguna perangkat ICT di Indonesia ada banyak sekali. Salah satu contohnya adalah Facebook. Konten produksi dalam negeri yang paling banyak ditemukan yaitu SMS berhadiah, SMS ramalan, dan lain sebagainya. Bisnis untuk menyediakan konten layanan menjadi sebuah peluang usaha yang besar bagi para pelaku usaha. Baik, Selanjutnya, ya, dipersilakan kepada Rafiq. baik, terima kasih kepada Jela. Selanjutnya jasa dasar dan non-dasar khusus jaringan jasa dan konten. Fitur-fitur yang umumnya ada di dalam ponsel dapat diperkaya dengan konten-konten yang menarik, berupa ringtone, gambar latar belakang, wallpaper, screensaver, dan games. Kebutuhan pengguna terhadap konten untuk melengkapi fungsi fitur di dalam ponsel ternyata cukup besar. Hal tersebut sejalan dengan kebutuhan hidup masyarakat yang mengikuti gaya hidup saat ini. Hal tersebut menjadi penopang mengapa bisnis konten akan sangat berkembang. Seperti yang dapat dilihat di Indonesia, PT Telkom sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang melakukan reformasi bisnis dari jaringan ke bisnis konten. Hal tersebut memperlihatkan persaingan perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi tidak lagi berkonsentrasi di infrastruktur, tapi bagaimana meraup pasar layanan multimedia dan kontennya. Selanjutnya, format terpisah versus format multimedia atau konvergensi. Konvergensi merupakan integrasi yang progresif dari beberapa platform jaringan yang berbeda untuk menyalurkan layanan yang serupa dan atau layanan-layanan yang berbeda yang disalurkan pada platform jaringan yang sama. Konvergensi adalah bersatunya layanan telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi merupakan kegiatan penyediaan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi melalui media apa saja, termasuk TV, siaran, radio, dan multimedia. Konvergensi yang sempurna terjadi pada jaringan masa depan. Dalam era konvergensi, semua instrumen jaringan berbasis IP atau paket based network. Setidaknya terdapat tiga penggerak utama konvergensi telekomunikasi, yaitu kemajuan teknologi, kebutuhan pelanggan, dan kebutuhan para penyelenggara. Munculnya konvergensi teknologi akan membawa dampak berupa berubahnya gaya hidup bermasyarakat sebagai konsumen, perubahan struktur bisnis, dan cara menjalankan bisnis. Perubahan gaya hidup. Jaringan yang konvergen akan meningkatkan efisiensi. Satu jaringan dapat dimanfaatkan untuk semua kebutuhan baik komunikasi suara, data, maupun video. Dengan demikian, biaya operasional akan semakin murah. Jaringan masa depan menggunakan teknologi digital sehingga menghasilkan kapasitas yang lebih tinggi serta lebih tahan terhadap gangguan. Era konvergensi memungkinkan migrasi yang mudah ke layanan baru yang ditawarkan oleh operator yang sama. Konsumen mempunyai kemampuan lebih untuk mengkonfigur dan mengelola layanan agar sesuai dengan kebutuhan mereka.
Selanjutnya, amplifikasi terhadap bisnis. Pembangunan jaringan dan layanan di masa mendatang akan lebih mudah dan murah karena munculnya beragam perangkat keras, perangkat lunak yang sederhana dengan kemampuan tinggi. Pertumbuhan layanan dan konten yang menjadi faktor penting di masa depan. Layanan baru dapat dibawa ke pasar, time to market, lebih cepat dan lebih murah. Akan tetapi, akan terjadi perubahan dari single access menjadi multiple service. Biaya akan menjadi lebih murah karena fungsi kepintaran jaringan dipindahkan dari core network ke akses. Kompetisi telekomunikasi akan meningkat menjadi jauh lebih ketat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Daniel. Pada Daniel, persilakan. Oh, baik, selanjutnya saya akan membacakan tentang circuit switch dengan paket switch. Yang pertama, circuit switching. Dalam dunia telekomunikasi, jaringan circuit switching adalah jaringan yang mengalokasikan sebuah sirkuit atau kanal yang dedicated di antara nodes dan terminal untuk digunakan pengguna untuk berkomunikasi. Sirkuit yang dedicated tidak dapat digunakan oleh penelpon lain sampai sirkuit itu dilepaskan dan koneksi baru bisa disusun. Bahkan jika tidak ada komunikasi berlangsung pada sebuah sirkuit yang dedicated, kanal tersebut tidak dapat digunakan oleh pengguna lain. Kanal yang dapat dipakai untuk hubungan telepon baru disebut sebagai kanal yang idle. Menerapkan sebuah pad komunikasi yang dedicated atau permanen antara dua buah stasiun. Beberapa ciri-ciri dari switching jenis ini adalah yang pertama melibatkan tiga fase, yaitu sirkuit establishment, sinyal transfer, dan sirkuit disk atau connect. Yang kedua, kurang efisien karena koneksi tetap established walaupun tidak ada data yang ditransfer. Yang ketiga, tidak kompleks dalam routing, flow control, dan syarat-syarat error control. Yang keempat, contoh konkret adalah public telephone network, PBX, atau public branch exchange untuk gedung. Next page. Yang kedua itu paket switching. Dalam paket switching, data yang ditransmisikan dibagi-bagi ke dalam paket-paket kecil. Jika source mempunyai message yang lebih panjang untuk dikirim, message itu akan dipecah ke dalam barisan-barisan paket. Setiap paket berisi data dari user dan info kontrol. Info kontrol berisi minimal adalah info agar bagaimana paket bisa melalui jaringan dan mencapai alamat tujuan. Beberapa keuntungan yang diperoleh dari paket switching, yaitu yang pertama, efisiensi line sangat tinggi, yaitu hubungan single node to node dapat di-share secara dinamis oleh banyak paket. Paket-paket di queue dan ditransmisikan secepat mungkin. Yang kedua, jaringan paket switch dapat membuat konversi dead rate. Dua buah stasiun yang berbeda data rate-nya dapat saling menukar paket. Yang ketiga, ketika trafik mulai padat, beberapa call di-block yang menunjukkan jaringan menolak permintaan koneksi tambahan sampai beban di jaringan menurun. Dalam paket switch network, paket masih dapat diterima akan tetapi delay delivery bertambah. Yang keempat, prioritas dapat digunakan. Jadi kalau sebuah node mempunyai sejumlah queue paket untuk ditransmisikan, paket dapat ditransmisikan pertama kali berdasarkan prioritas yang lebih tinggi. Yang kedua, yaitu yang selanjutnya yaitu saluran kabel dan saluran nirkabel dan bergerak. Pelanggan telekomunikasi yang dahulu menggunakan saluran kabel ini secara drastis beralih ke mobile. Semenjak teknologi telekomunikasi berkembang, penggunaan mobile terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu, penggunaan komunikasi dengan menggunakan saluran nirkabel akan terus meningkat. Berdasarkan survei yang dilakukan ITU, pembangunan terminal untuk saluran nirkabel diprediksikan akan terus meningkat, terutama pada tahun 2010. Selanjutnya, pertarifan berbasis waktu dengan pertarifan berbasis volume. Dari yang asalnya komunikasi voice menjadi komunikasi data yang marak digunakan, dengan kata lain, akan berubah paradigma yang digunakan. Jika dahulu
Infrastruktur telekomunikasi lebih marak digunakan karena sebagian besar menggunakan voice, maka kedepannya infrastruktur yang banyak digunakan adalah infrastruktur informasi, di mana layanan akan kebutuhan komunikasi data akan jauh meningkat, melebihi komunikasi voice. Layanan yang ada akan lebih memfasilitasi pengiriman informasi dalam format multimedia, di mana format tersebut dapat mengkoordinir berbagai kebutuhan informasi dengan format berbeda-beda seperti suara, data, teks, gambar, dan video. Perubahan tersebut mengakibatkan berubah pula paradigma terhadap pentarifan. Dari yang asalnya pentarifan berdasarkan waktu dan jarak, maka ke depannya jarak dan waktu tidak akan menjadi faktor yang diperhitungkan, karena tarif akan mengacu pada banyaknya volume atau byte yang digunakan dalam berkomunikasi. Selanjutnya, industrial ekonomi dengan knowledge-based economy. Menyusul memudarnya era ekonomi industri, teknologi informasi dan telekomunikasi sudah mulai menunjukkan peran pentingnya bagi pembentukan era ekonomi baru. Ekonomi berbasis pengetahuan atau knowledge-based economy, teknologi informasi dan telekomunikasi digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas masyarakat melalui penyampaian pesan dan informasi. Selain itu, telekomunikasi juga berperan signifikan dalam proses pendidikan masyarakat, penyebarluasan pengetahuan, dan perkuatan budaya. Di era revolusi industri tahap 2 sampai berakhirnya Perang Dunia Kedua, manajemen dan organisasi cenderung berbentuk hierarkis dan bersifat statis atau kaku dengan birokrasi yang rumit. Tetapi revolusi informasi telah membawa perubahan menuju suatu masyarakat yang berbasiskan informasi atau pengetahuan, atau disebut juga knowledge-based society. Karakteristik manajemen dan organisasi bergeser ke struktur yang lebih flat dan fleksibel. Teknologi informasi dan telekomunikasi digunakan untuk menekan biaya produksi sehingga menjadi lebih efisien dan efektif. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Pada Rifki, dipersilakan. Halo, tes tes. Oke, Ya, mohon maaf. Ada. Itulah hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.